Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dari kelas 4B. Di sini saya akan membawa pembahasan mengenai sejarah Indonesia. Bagaimana Islam masuk ke wilayah Nusantara itu seperti apa. Nah, di dalam buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, di sini di bab satunya lebih tepatnya itu ada pembahasan mengenai ini. Ada beberapa teori yang menjelaskan teori masuknya Islam ke Nusantara. Yaitu yang pertama itu ada teori dari India, teori Arab atau Makkah, teori Cina, dan teori Arab Parsi. Kayak yang pertama, di sini tuh ada teori India. Teori India itu teori yang paling banyak pendukungnya. Seperti ada Snook Burgoyne, terus ada Brian Harrison juga. Namun ada beberapa perbedaan mengenai dari bagian India mana gitu Islamnya itu masuk ke wilayah Nusantara. Ada yang bilang dari India Selatan, ada juga yang bilang dari Gujarat atau yang lain sebagainya. Namun teori Gujarat ini memiliki bantahan. Morrison itu menyatakan bahwa saat Samudra Pasai diislamkan, Gujarat itu masih mayoritasnya itu beragama Hindu. Nah, ia justru berpendapat Bengal itu lebih masuk akal jika Islam datangnya dari Bengal, karena Bengal itu satu mazhab sama yang ada di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Terus ada juga yang bilang batu nisan Gujarat yang ada di Nusantara itu dijelaskan sebagai komunitas perdagangan, bukan untuk penyebaran Islamnya. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Malikus Soleh itu bukan asli Aceh, melainkan dari Bengali, sehingga Islam di Aceh itu berasal dari sana, dari Bengali itu, bukan dari Gujarat. Nah, Coromandel itu mengajukan teori Malabar juga sebagai asal Islam, karena wilayah pantai India Selatan ini tuh menganut mazhab Syafi'i juga. Lalu yang kedua ada teori dari Arab atau Mekah. Nah, dakwah atau teori ini tuh mulai menyebar atau datang ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Sudah ada hubungan dagang dan politik antara Arab dan Cina pada saat itu. Nah, pada abad ke-9, pedagang Arab itu menguasai jalur perdagangan. Pedagang Arab menguasai jalur perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, juga Cina. Nah, bahkan mendirikan koloni di pesisir Asia Tenggara. Mahayudin Haji Yahya itu menyebut bahwa pedagang dari Yaman atau Hadramaut dan Oman berperan menyebarkan Islam di Nusantara. Buya Hamka juga adalah pendukung dari teori Arab atau Mekah ini. Nah, pengislaman Melayu itu langsung dari Mekah melalui Syekh Ismail yang mengislamkan yang mengislamkan Merah Silu atau Raja Perlak Samudra Pasai. Nah, perintisan Islam di Aceh oleh Syekh Abdullah Arif dari Arad, terus Wali Songo juga seperti Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Gunung Jati itu disebut sebagai keturunan Arab. Nama-nama raja di Maluku, Brunei juga disebutnya itu sebagai keturunan dari Arab. Makanya teori Arab ini tuh lumayan agak kuat, karena banyak ulama-ulama terdahulu itu atau pendiri-pendiri atau raja-raja dulu tuh yang keturunan dari Arab. Nah, terus yang ketiga itu ada teori Arab Parsi. Nah, teori ini tuh berpendapat bahwa Islam di Asia Tenggara berasal dari Persia atau Iran sekarang, bermazhabnya itu Syiah, dan masuk pada abad ke-13 Masehi. Nah, ditemukan juga nama Tashi atau Syah dalam naskah Cina yang merujuk pada Tasih, yaitu atau Persia yang memiliki koloni di Konton sekitar 650 Masehi. Terus dari teori ini juga adanya tradisi Syiah di beberapa wilayah Indonesia seperti Muharraman dan upacara Tabwik atau memperingati tragedi Karbala di Sumatera Barat dan Jambi. Lalu penggunaan istilah Persia dalam ejaan Al-Quran
seperti Jabar, JR, PS yang ada biasanya orang Sunda gitu ya yang bilang seperti itu tuh untuk harakat fathah, kasrah dan domah, Terus yang terakhir itu ada teori Cina atau Indocina. Nah, teori terakhir ini tuh menyatakan Islam disebarkan ke Nusantara dari Cina dan Indocina. Pendukungnya itu antara lain ada Syedna Guib, Al-Atas, Fatimi, dan Slamet Mulyana. Nah, jadi ceritanya itu pemberontakan di Kanton pada 877 Masehi menyebabkan banyak pedagang muslim, Arab, dan Parsi melarikan diri ke pesisir Asia Tenggara seperti Aceh, terus Kedah dan Jawa. Nah, Slamet Mulyana ini berpendapat bahwa Sultan Demak dan Wali Songo adalah peranakan dari Cina. Berdasarkan kronik Klenteng, Sampo Kong di Semarang. Contohnya itu pada Raden Fatah disebut sebagai Pangeran Jinbun. Lalu SQ Fatimi juga menyebutkan bahwa kerajaan Campa, yaitu dari Indochina, adalah kerajaan Islam yang didirikan pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Nah, setelah diserang Vietnam, mereka itu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Fatimi juga membandingkan prasasti di Terengganu 1300 Masehi dan nisan Fatimah binti Maimun di Leran 1082 Masehi dengan nisan di Campa Selatan menyimpulkan Islam di tanah Melayu dan Jawa berasal dari Indochina. Jadi itu dia empat teori yang ada di buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara mengenai masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Terima kasih.